Oke, selamat malam. Jadi kita mulai, yang lain nanti biarkan aja nyusul. eh jadi topik untuk pertemuan kali ini Laplace. Jadi Laplace transformasi Laplace. Jadi Transformasi. transformasi Laplace ini eh, salah satu metode lanjutan. Jadi sebelumnya kan kita mencari karakteristik dari sebuah sistem itu pakai persamaan diferensial. Jadi Ya, kita punya kita punya Ft, kemudian kita mau cari respon nih, kita mau cari Xt. oke, Nah, setelah dapat Xt, nanti kita bisa dapat Gt-nya. Gt itu adalah Ft konvolusi Xt. Jadi, sorry, balik. Ft GT Pak ya. GT konvolusi, sama dengan FT Pak ya. iya. Di mute saja. Nanti kalau misalnya saya mau tanya pendapat, baru nanti di unmute ya, Pak Iya, oke, Fajri. siap. Siapa? Siapa? Oke, nah metode ini, metode konvolusi ini itu sulit. Bahkan untuk saya juga ini sulit. Jadi ini berhubungan dengan integral. Jadi gini, Ft itu adalah input, Xt itu adalah respons. Oke, kenapa kita pakai F? Karena dalam teknik mesin F itu kan gaya ya. Biasanya anak mesin itu hubungan inputnya biasanya gaya. Respons itu biasanya kita pakai jarak, apalagi mata kuliah getaran kan, ada simpangan. Nah, ini yang mau kita cari sebenarnya nih, karakteristiknya. Apa sih karakteristik itu? Karakteristik itu adalah cara si sistem bereaksi atau memberikan respons ketika kita berikan dia gaya. Jadi gini, contoh Bapak ada satu orang ini, sebut saja namanya yang nggak ada di sini, Zul. Oke, sebut saja si Zul ini. Zul ini dia punya eh, kita mau cari karakteristik dia. Gimana sih si Jul ini bereaksi terhadap sebuah input? Contoh gini, kalau Anda panggil dia halo, dia akan menjawab halo juga, ya. Kalau Anda sapa dia, hai, dia memberikan respons hai juga. Nah, kalau Anda berikan dia pukul satu kali, pukulan, dia juga pukul juga. Berarti Zul ini punya karakteristik akan nih, lihat dari responsnya. Akan mengembalikan apa yang Anda berikan. Oke, jadi Iya nanti kita benar. udah tahu, oh, si Zul ini kalau kita sapa, dia sapa balik. Kalau kita pukul, dia pukul balik. Berarti nanti kalau tanpa kita harus lakukan eksperimen, kita tahu ini. Zul ini kalau kita kasih 1 juta, kemungkinan besar dia akan kembalikan lagi 1 juta. Betul Gitu. Pak. Jadi ada karakteristik namanya. Oke. Nah, sistem juga sama. Sistem juga punya karakteristik. Jadi, eh, karakteristik itu kalau kita mau cari pakai konvolusi bisa. Salah satu metode yang udah kita pelajari sebelumnya itu pakai persamaan diferensial. Jadi eh, kita temukan si ini dulu malah. Kita udah dapat si GT-nya, persamaannya. Yang ini, yang X double dot tambah X dot tambah 1 sama dengan sekian. Nah, ini kan ini persamaan ini. Nah, sekarang kita mau cari respons ini. Kita mau cari si karakteristiknya. Si GT-nya ini gimana sih?
Sebelumnya kan kita dapat mentah-mentah nih, kita udah hitung, kita sudah peroleh nilainya. Dan nilai ini nggak muncul tiba-tiba, ini dapat dari eksperimen, dapat dari simulasi. Nah, tantangannya sekarang, kalau kita nggak tahu karakteristiknya, kita cuma bisa memberikan input, gimana kita bisa tahu responsnya? Itu. Nah, pertanyaan ini itu dijawab dengan seorang ilmuwan yang bernama Laplace. Jadi, beliau menemukan ada satu metode bagus nih, namanya transformasi Laplace. Jadi, diberikan ini simbol Laplace ya, huruf L. Nanti dia berubah menjadi kalau Ft dilaplaskan dia menjadi Fs. Ini Fs-nya saya buat kapital dan unik karena untuk simbol Laplace dia harus jelas perbedaannya. Nanti kita juga bisa dapat eh, ini kita laplaskan lagi. Nggak harus sih, sorry. Nanti kita bisa dapat dari Fs ini kita bisa peroleh Xs. Nah, untuk Gs-nya itu nanti bisa diperoleh dengan cara Xs per Fs. Nah, nanti ini kembalikannya bisa pakai Laplace inverse. Nah, tapi kita yang di bagian ini kita belum masuk nih. Jadi untuk saat ini kita cuma cari responsnya, kita cuma cari ini saja. Baru nanti ini kita cari pakai Laplace transform inverse. Oke, tadi kan saya ada kirim tabel ya di Google Form itu. Di Jadi Google Form, Pak. bukan di Google Form saya, Classroom. Jadi ada Ya, tabel Pak. nih. Nah, tabel ini dipelajari, disimpan, nanti ujian akan dipakai nih. Oke, jadi Siapa? ini adalah properti dari agak terganggu kalau lagi ngomong di interupsi ini. Bentar ya. Oke, jadi eh, ini adalah properti dari Laplace untuk tabel 2.2-nya itu tentang konversinya. Jadi contoh nomor satu ini, kalau misalnya bab Anda punya sebuah eh, koefisien namanya A, kemudian ada fungsi ft. Nah, kalau dilapaskan dia menjadi A-nya tetap, ft-nya berubah jadi fs. Jadi semua t berubah jadi s. Itu. Nanti di bawah nanti akan saya jelasin nih beberapa yang menurut saya itu penting. Nah, kemudian tabel yang 2.1 ini itu konversi jari. Jadi nanti kalau bapak-bapak ada temukan eh, Laplace-nya dari yang ruas kanan ini ya. Bisa coret ya. Bisa coret. Ini bagian-bagian yang sini. Nanti kalau misalnya kita lakukan transformasi, kemudian ada contoh ini satu per dalam kurung S tambah A kuadrat. Nanti itu diinverskan menjadi T dikali eksponen pangkat minus A dikali T. Nanti sebaliknya juga kalau misalnya Anda punya nilai unit step, misalnya unit step dilapaskan itu menjadi satu per S. Itu. Nah, bingung kan? Kalau bingung kita masuk aja ke ini pembahasannya. Jadi, eh, apa sih Laplace itu secara matematis ya? Karena ini kan eh, kita masuk ke teknik ya. Jadi bukan bahasa-bahasa doang. Nah, kita sebut saja Laplace dari sebuah fungsi T. Ini adalah Fs, kapital ya. Jadi setiap Ft itu berubah menjadi Fs kalau di F kapital S kalau dilaplaskan. Bacanya adalah ini adalah transformasi Laplace dari Ft yakni Fs. Ya. Lalu apa sih Fs itu? Fs itu adalah transformasi Laplace dari Ft, di mana bentuk matematisnya adalah integral dari nol
hingga tak hingga Ft eksponen minus S kali T dt. Oke. Di mana S itu adalah operator Laplace. Laplace. Oke. Jadi S itu merupakan Laplace. Jadi kita nggak pakai T lagi kalau di domain Laplace ini. Kita mainnya pakai huruf S. Nanti akan waktu berjalannya kuliah ini nanti akan terasa lebih enak kalau kita pakai Laplace waktu ngerjakan soal-soal dinamik. Nah, S ini juga merupakan bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu ada imajinernya ya, yakni sigma ditambah I dikali omega. Sigma ini notasi untuk transien. I omega ini untuk steady state. Jadi kalau Anda punya AC, ini time ya, Anda nyalakan, dia kan nggak langsung, misalnya Anda setting 24 derajat Celcius. Oke, dari 30 derajat Celcius. Ketika Anda nyalakan AC, kan dia nggak langsung detik ke nol nih Anda nyalakan. Detik ke satunya kan nggak langsung seperti ini dia. Ya kan? Dia pasti akan gradual turun. Gitu lah. Ini 1 menit lah kita pakai menit. Jadi dia pakai menit. Jadi waktu Anda nyalakan, sorry, kalau Anda nyalakan AC, dalam 3 menit baru dia bisa tercapai 24 derajat Celcius gitu. Nah, jadi ini, dan setelah itu kan dia normal lagi. Ini, itu kita bilang transient. Nah, sini steady state. Ya, tuh maksudnya. Bisa pilih ke atas. Oke. Nah, contoh nih, daripada bingung kan, saya kasih contoh aja satu. Contoh, oke. Temukan transformasi Laplace dari unit step input. Oke, jadi apa sih unit step ini? Unit step itu kalau di titik di time sama dengan nol, dia bernilai satu. Jadi sebelum dia nol, dia itu tidak punya nilai, nol aja. Waktu di titik ke nol, dia bernilai satu dan seterusnya. Jadi ketika T di bawah nol, dia FT-nya bernilai satu. Sorry, bernilai nol. Kalau T-nya lebih besar sama dengan nol, dia bernilai satu. Apa contohnya, Pak? Contohnya tadi, Anda nyalakan AC. Di saat Anda tekan tombol on itu, kan dia berubah. AC itu dia dari yang tidak punya power jadi punya power kan. Nah, itu adalah fungsi step. Apalagi saklar, saklar lampu. Di detik Anda tekan itu kan detik ke nol tuh. Nah, bernilai satu. Jadi lampunya nyala. Jadi nilai satu terus. Sebelum Anda tekan, dia nggak bernilai satu. Nah, itu adalah unit step. Oke, selain unit step, saya langsung aja tambahkan lagi ya. Ada yang namanya rem. Ada yang namanya rem itu ketika T-nya eh,
bernilai di bawah nol, dia FT-nya nol. Kalau T-nya lebih besar atau sama dengan nol, FT-nya bernilai T. Apa sih T? Artinya eh, kalau detik ke nol dia bernilai nol, di detik ke satu dia bernilai satu, di detik kedua dia bernilai dua. Dia ngikut nilai T-nya, nilai ngikut sumbu X ya. Contoh nih, dia waktu belum nol, sorry ya ini nol. Nah, nanti ketika dia udah di nol, udah berubah nih. Waktu T sama dengan nol kan dia X-nya nih nol nih, nol kan? Berarti Y-nya nol juga. Waktu detik ke satu, detik ke satu, detik kedua, detik ketiga, empat, lima. Waktu detik ke satu, dia berubah menjadi nilai satu juga. Set. Detik kedua bernilai dua, tiga, empat, lima. Ya, kira-kira gini lah walaupun jelek. Nah, ini rem. Ramping dia, naik ke atas tanjak. Apa contoh bentuk fisiknya apa ini, Pak? Contohnya Anda nginjak gas. Gas mobil atau motor. Ketika Anda gradual naikkan gasnya, jadi waktu Anda putar dia 5 derajat misalnya. Oke, atau Anda injak dia sebanyak 2 senti pedalnya, maka dia akan melaju secepat sekian nilainya. Oke, kemudian ketika Anda injak lagi gasnya lebih kuat atau putar lagi gasnya lebih kuat, maka kecepatan kendaraan Anda akan naik. Jadi dia gradual naiknya, tidak langsung sampai ke satu nilai. Itu. Oke. Ini adalah bentuk-bentuk fisik yang sering dijumpain di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada impuls. Ini rem, ini impuls. Apa sih impuls itu? Impuls itu ketika T-nya tidak sama T-nya sama dengan nol, sorry. T-nya tidak sama dengan nol, FT-nya itu nol. Ketika T-nya itu nol, FT-nya tidak sama dengan nol. Bingung ya? Jadi gini, impuls itu artinya impulsif, tiba-tiba. Dan kalau misalnya kejadian dia sangat tinggi sekali. Jadi gini, set. Jadi waktu T-nya sama dengan nol, dia bernilai tak hingga, mendekati tak hingga gitu. Apa sih contohnya? Misalnya gini, Anda tiba-tiba kaget waktu waktu baca SMS m-banking. Nah, ada rasa euforia, rasa senang di situ. Tapi kan di saat itu aja, di saat SMS itu masuk. Setelah itu kan euforianya hilang lagi. Dan sebelum SMS itu masuk kan euforianya tidak ada juga. Jadi impuls tiba-tiba, sesaat saja dia. Oke, itu contoh fisiknya. Kalau contoh yang lain ada nggak Pak? Ada. Misalnya Anda ngetok palu nih, Anda mukul satu objek pakai palu, satu kali aja tapi. Nah, Anda berikan eksitasi, puk, Anda pukul satu paku misalnya. Nah, itu adalah impuls, satu kali saja. Dia tidak harmonik, dia tidak punya pattern. Oke, impuls ini nanti kalau Anda mau belajar lebih lanjut, ada nanti di analisis natural frekuensi untuk identifikasi frekuensi pribadi. Itu pakai pakai impuls, dipukul objeknya. Oke, nah kita kembali ke contoh ini ya. Nah, contoh ini berarti kan ini pakai step ya. Kalau step itu ketika ketika T-nya itu lebih kecil dari nol, FT-nya bernilai nol. Ketika T-nya itu lebih besar sama dengan nol, KFT-nya bernilai satu. Gitu. Oke, oke. Jadi FT-nya ini bernilai satu dikali untuk setiap T. Itu lebih lebih tepat ini. Karena nanti kalau misalnya FT-nya dibuat 2T juga bisa. Contoh, kalau bapak-bapak pernah pegang mainan mobil mainan anak-anak atau crane,
dia kan dalam satu remote ini joystick ini, kalau Anda gerakkan ke atas, itu sebenarnya dia punya dua speed. Dia punya speed satu, speed dua. Jadi yang agak lambat sama yang kencang. Nah, itu sama seperti ini juga. Satu T atau dua T. Ya. Jadi selama T dia nilainya dua gitu. Selama T dia nilainya satu kan. Oke. Selanjutnya. Jadi kan kita udah kebayang nih. Step itu bentuknya seperti ini. Ya. Ini syarat kriterianya. Maka Fs gitu lah. Ini Ft-nya ya. Nah, Fs jangan langsung deh. Laplace Ft adalah Fs ya. Di mana Fs ini adalah integral dari nol hingga tak hingga. Ini ya di atas ini ya. Kasih adalah Ft dikali eksponen minus St kali dt ya. Nah, cari ini unit step ini. Kalau unit step itu Ft-nya kan eh, bernilai satu ketika dia berespons ya. Jadi ketika T sama dengan nol, nilainya satu nih. Oke, di kasus kita. Maka ini nilainya satu sama dengan integral nol hingga tak hingga satu dikali E minus ST dt. Oke, integral harusnya masih ingat ya. Nah, integral itu kan artinya pangkatnya ini turun ke penyebut. Berarti satu per minus S dikali E kali E pangkat minus ST dikali, sorry, dengan batasan nol hingga tak hingga. Oke, nah substitusikan nilainya. Satu. Oh tuh, tunggu, tunggu, tunggu. Ini dulu, disederhanakan dulu. Ini kan pangkat minus ST ya. Pangkat minus itu kan artinya seper. Jadi bisa ditulis juga seperti ini. Minus S kali satu per eksponen pangkat ST. Jadi minusnya hilang. Batasannya nol sampai tak hingga. Nah, baru disubstitusikan. Sama dengan yang ada T-nya aja disubstitusikan. Jadi satu per minus S-nya nggak perlu. Baru ini masukin satu per eksponen S dikali nol. Yang, sorry, yang paling besar dulu. Unlimited, S unlimited. Tak hingga dikurang satu per eksponen S pangkat nol. Oke. Nah, ini saya mau eh, tes dulu. Bapak-bapak yang hadir di sini, ada yang tahu nggak satu per eksponen dengan nilai tak hingga itu berapa sih? Ini ya, satu per dua pangkat tak hingga itu berapa? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang mau coba jawab nggak? Hmm? Ada yang mau coba jawab nggak? Siapa nih? Pak Ogi. Maaf Pak, skip dulu Pak, belum paham. Ya, jadi ini dua pangkat dua berapa?
4, Pak. 4. 2 pangkat 3 berapa? 4, 8, Pak. 8. Oke. 4, 2 pangkat 4 berapa? 4, 16, Pak. 16. 16. Oke. Nah, kalau 2 pangkat tak hingga berapa? Bingung. Oke. 2 pangkat 999999999 berapa? Tak hingga, Pak. Tak hingga ya. Jadi angkanya itu sangat besar, sulit sekali dihitung. Oke? Nah, jadi satu per bilangan yang sangat besar, dia mendekati nilai berapa nanti? Jadi 1/999999999 ini mendekati bilangan berapa? Coba aja buka di kalkulator. Berapa itu? Berapa? 10, Pak. Ya, enggak lah. Ini kan nanti nilainya 0,0000001. Ya kan? Kan Anda belajar nih kalau misalnya di atas 5 itu digenapkan ke atas. Kalau lebih kecil sama dengan 5 itu digenapkan ke bawah ya kan? Berarti ini berapa? Dia mendekati berapa sebenarnya? 0, Pak. 0. 0. Oke? Ya. Berarti satu perbilangan yang pangkatnya tak hingga itu sebenarnya mendekati 0. Ada nilainya, ada Pak, tapi sangat kecil sekali, 0,00001. Tidak tidak ini, tidak bermanfaat untuk ditulis. Ya. Jadi ini maka satu perbilangan tak hingga ya. Berarti dia mendekati 0. Nah, satu bilangan pangkat 0. Berapa nilainya? Sebuah bilangan 2 pangkat 0. Berapa ini? 0. 2. Eh, 2 pula. 2 pangkat 1 itu 0 2. ya? Iya. 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 0 berapa? 0 lah, Pak. 0. 0, 0, Pak. Oke, ini Dua Anda bilangan yang tebak-tebak berpangkat semua 0 ini. sama dengan 1, Pak. Ya, semua bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1. Oke, ini dikurang 1. Kemudian kalikan aja. 1/S dikali 0, 0. 1/-S dikali -1, berarti plus 1/S. Maka dia adalah 1/S. Fs dari Ft yang dia merupakan unit step adalah 1/S. Oke, kalau nih Laplace dari Pak, unit gimana step cara dapat 0 tambah 1/S nih, Pak? Kali-kalian ini gimana caranya, Pak? 1/min dikali ke S sini, dikurang. Oh, gitu ya, Pak ya. dikali ke sini. Ah, iya, iya. Siap, siap. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, Laplace dari 1/T, ini adalah unit step, adalah 1/S. Oke, dapat ya? Nah, ini sebenarnya tidak akan ditanya di ujian, cuman sebagai pembuktian aja bahwa transformasi tabel yang kita pakai ini valid. Nih, lihat di tabel 2 garis 1 yang nomor 2, unit step, 1/T. Nah, ini kan Laplace-nya nih, 1/S kan? Nah, sama berarti ya. Berarti tabel ini benar. Jadi selanjutnya kita nggak perlu turunkan seperti itu lagi, pakai tabelnya aja. Oke. Nah, kalau rem gimana? Kalau rem itu kan yang nomor 3 nih. Rem itu nomor 3. Nah, kalau saya tanya ini, apa transformasi Laplace dari rem? Jawabannya apa? 1/S2 pangkat 2. 1/S pangkat 2. Oke, benar.
Kalau impuls, apa transformasi Laplace dari impuls? Satu, Pak. Tuh. Satu. Oke ya, gampang ya? Ini Gampang. kebetulan yang gampang ya, Pak. Karena memang harus mulai dari yang gampang dulu. Nanti kalau saya kasih yang mulai dari sulit, nanti tidur semua jadinya. Oke, kita Gampang-gampang masuk sulit ke lah, Pak. apa? Apa tadi? Sorry, nggak dengar. Pas lagi batuk saya tadi. Agak gampang-gampang sulit, Pak. Oh, ini nggak ada sulitnya nih. Nah, kita coba masuk ke contoh ya. Contoh properties dulu deh. Properties. Properti dari transformasi Laplace. Ini yang menurut saya dari yang tabel 2 garis 2 tadi, ini yang paling umum dipakai. Yang paling sering kita gunakan nanti. Ini saya bikin F-nya kapital bukan lebay ya, tapi memang untuk memisahkan aja ini. Nanti saya taunya nanti waktu udah bahas yang modus getar baru terasa ini kalau nggak digedein F-nya kesusahan nanti, salah tulis terus. Oke, kalau ada sebuah konstanta itu dikalikan dengan sebuah input, maka konstantanya ikut juga dikonversikan ke Laplace tanpa diubah, hanya Fs-nya saja yang berubah. Hanya Ft-nya saja yang berubah. Oke. Nah, kalau sebuah fungsi satu dalam domain T ditambah atau dikurang fungsi dua dalam domain T, ini juga dibawa juga ke Fs-nya. F1S tambah kurang F2S. Oke, baru kalau ada ini nanti, ini yang penting ya. F aksen, turunan pertama dari F, kalau di Laplace dia menjadi S. F, S dikurang F waktu waktu F sama dengan nol. Oke, terus F aksen 2 turunan kedua dari T. Ini nanti menjadi S kuadrat dikali F S dikurang S kali F waktu nol dikurang F aksen waktu nol. Oke, kelihatan patternnya ya. Jadi nanti dia akan butuh batasan masalah untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu F waktu waktu nilainya sama dengan nol. Oke, lalu ada integral. Kalau integral gimana, Pak? Nah, integral kalau di Laplace transform, dia menjadi Fs per S dikurang F nol per S. Tuh. Nah, yang terakhir, kalau Ft dikurang A atau delay, ini menjadi eksponen A. Udah minusnya. Minus A S dikali F S. Nah, perhatikan deh. Waktu kita masuk ke domain Laplace, udah nggak ada yang namanya integral atau turunan. Ini hanya nilai aja nih. Nanti kan saya biasa kasih batasan masalah tuh. Contoh, X 0 sama dengan 0, X aksen 0 sama dengan 1. Gitu contohnya kan. Nah, ini tinggal masukin aja sebenarnya, tinggal substitusi aja. Tidak perlu diturun-turunkan. Nah, inilah spesialnya dari transformasi Laplace. Dari di domain Laplace itu tidak ada yang namanya turunan, tidak ada yang namanya integral. Jadi nggak pusing. Ya, nah ini untuk lebih jelas. Saya masuk ke contoh yang eh, agak-agak ringan, tapi agak-agak sulit. Nah, yang tadi sesuai request. Oke ya, jadi ini contoh satu ini. Oke, ada soal, langsung saya kasih deh. X dot ditambah 2X sama dengan 1T. Artinya, ini cara baca soalnya. Cari respons
dari sistem ini bila diberi input ini. Jadi kita udah dapat FT-nya, kita udah dapat GT-nya, kita disuruh cari XT-nya. Ya, ini arti soalnya. Oke, sebelumnya kan Anda sudah ujian ya, udah ngikutin setengah semester sebelumnya, ada pakai persamaan diferensial. Oke, kita coba tes pakai konvensional, metode konvensional itu, yang lambat. Konvensional. Oke, nah saya kasih batasan dulu. Batasannya itu X 0-nya bernilai 0. Ini batasannya ya. Cari XT. Ini soalnya. Oke, kalau pakai konvensional, jawab. Oke, nah X dotnya ini diturunkan dulu. Dibuat jadi bentuk di alembetnya. dx per dt ditambah 2x sama dengan 1t. Ya kan? Nah, 1t ini lihat ke dalam bentuk fisiknya tadi. Yang di atas. Oke. Waktu t-nya bernilai sama dengan 0, dia bernilai 1. Ya. Nih. Ini kelihatan nggak? Saya mau tanya nih, kelihatan nggak kursor saya ini, yang bulat ini? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Jadi, Yang Pak. mana? Yang mana nih sekarang kursornya? Yang di atas ini Bang. nih. Di atas. Ini yang Yang saya atas, Bang, goyang-goyang ini. atas. Atas mana Kelihatan nggak? ya? Coba Pak sekali lagi Pak gerakan Pak. Ini, nah. Kelihatan nggak? Nggak ya? Nggak ada yang Nggak kelihatan ya? tampak anu. Nggak Oke, anu oke. nggak. Berarti memang memang nggak kelihatan. Memang saya aja yang kelihatan tadi. Membayang Pak. Oke ya, jadi gini. Lihat ini. Waktu T-nya sama dengan 0, nilai FT-nya bernilai 1. Oke. Waktu T-nya sama dengan 0, nilai FT-nya sama dengan 1. Nah, ini ya. Berarti waktu nilai X-nya sama dengan 0, dia FT-nya akan bernilai 1. Oke? Kalau ini kan X0 responsnya ya. Ketika X-nya sama dengan 0, X ya ini 0. Ya, tapi kalau kita lihat, kita kan punya data nih detik ke 0. Nah, waktu detik ke 0, waktu si X-nya sama dengan 0, FT-nya itu bernilai 1. Sesuai dengan unit step. Ini udah pasti nih. Ini hukum alam ini. Ya. Oke, jadi tinggal masukin aja. 1T-nya ini dikonversi menjadi nilai FT-nya, yaitu 1. Oke, dipahami dulu, dicermati dulu. Ya, jadi waktu detik ke 0 itu Anda nyalakan saklar, nilainya berubah langsung jadi 1. Kalau Anda matikan saklarnya, nilai jadi 0. Oke, itu adalah ciri khas dari unit step. Ini adalah unit step. Oke, kita lanjut ya. Ini konversikan ke dia lembut. Jadinya dx tambah 2x sama dengan 1. Oke, d tambah 2x sama dengan 1. Berarti rootnya berapa? Berapa rootnya? D-nya berapa? Salah nih. Min, min 2. Hmm? 1. 1. Oh, sorry. Salah. Ya, Dua. nih dari sini.
Oke, dapatlah berarti. Tunggu, sorry, ada yang kelewat. Ini, ini kan artinya dia tidak homogen ya. Berarti nanti ada jawaban dua. Ada jawaban eh, homogen dan ada jawaban partikular. Ya, berarti ini yang homogen. Oke. Nah, berarti XH-nya sama dengan C1 E minus 2T. Oke, ini X-nya. Baru kita cari yang partikular. Nah, ini kan sebuah nilai aja nih ya. Satunya ini sebuah nilai. Berarti kita tebak aja. XP-nya itu pasti konstanta. K. Ya. Ini kan turunan ke satu ya, paling tingginya. Orde satu ini. Taunya dari mana orde satu ini? Paling tinggi dia. Kalau yang semester lalu kan kita bahas, minggu lalu kita bahas itu dia orde 2, X-nya double dot. Ya, orde satu. Berarti cukup turunkan satu kali aja. Turunan dari XP apa? Nol, Pak. Turunan dari K, sorry. Turunan dari K adalah Nol. 0. Oke, sip. Masih ingat. Mantap. Nah, substitusikan aja. Berarti kira-kira bentuknya gini nanti. XP dot ditambah 2X sama dengan 1. Ngikut dari sininya itu. Ya. Cuman DX per DT-nya saya ubah jadi XP dot. Sama aja artinya. Oke. Nah, XP-nya kan 0. 0 ditambah ini XP. Dua. 2 dikali Dua. K sama dengan 1. K berarti setengah. Oke? Oke, Pak. Oke. Berarti XP-nya adalah tengah. Nah, gabung X, XT sama dengan XH tambah XP. Sama dengan C1 eksponen minus 2T ditambah Tambah setengah. setengah. Oke? Nah, cari nilai C. Oke, ini ya. Yang jauh. Jadi ketika X0 sama dengan 0, masukin aja ke persamaan yang atas. Ini. Oke. Ketika X-nya sama dengan 0, C1E minus 2 pangkat 0 tambah setengah. Ini sama dengan 0. Oke. Dari batasannya nih. X0 sama dengan 0. Berarti nilainya itu sama dengan 0. Semua yang ada huruf T ubah jadi 0. Oke. Berarti ini enggak sih sini. C1 eksponen pangkat 0. Semua bilangan di pangkat 0 berapa? Satu, Pak. Satu, Pak. Oke. Ini adalah 0. Berarti C1 adalah minus setengah. Ya. Oke, masukin lagi ke sini nilainya. XT adalah minus setengah. Adalah sini. E. Minus setengah. E minus 2T ditambah setengah. Atau saya sederhanakan, dia menjadi setengah dalam kurung 1 dikurang E minus 2T. Sama nih ya. Nggak percaya, coba aja kalikan. Nih, setengah kali 1. Setengah. Setengah dikali E.
pangkat minus 2T setengah E minus 2T. Sama ya? Sama kan? Ya, Pak. Ya, ini metode konvensional. Lumayan ya. Untuk soal yang orde satu aja lumayan panjang. Kita coba pakai metode Laplace. Jawab. Oke. dx per dt ini soalnya. Tambah 2x sama dengan 1. Ya. Nah, 1T, sorry. Ini soalnya. Ya, ini soalnya kita konversi, kita buat transformasi Laplace-nya. Oke, buka tabelnya. Saya buka tabelnya di sinilah biar Anda nggak usah buka tabel. Iya, kita mulai, oh sorry, ada satu yang lupa. Kita mulai ngerjakannya itu dari ini arahnya. Arah pengerjaan atau arah konversi atau arah transformasi lebih bagus. Transformasi. Berarti dari yang ruas kanannya dulu, ya. Unit step transformasinya apa? Oh, nggak usah pakai tabel. Tadi udah ditulis propertinya. Nih, nah nih, unit step transformasinya apa? Laplace-nya 1/s, Pak. atau per S. 1/s. Berarti 1/S. Oke. Nah, baru 2x dikonversikan menjadi nih. Kalau sebuah konstanta dikonversikan ke Laplace, ditransformasi ke Laplace, konstantanya ikut ya. Kemudian xt-nya berubah menjadi s. Itu aja. Itu properti nomor satu. Berarti ini menjadi tambah 2x. Ini sebenarnya xt nih ya. Semuanya xt nih. X, S. Oke, duanya nggak kelihatan. Plus 2. Gampang ya? Nah, baru yang dx per dt-nya. Nih ya, yang ini. Berarti dia menjadi S dikali F kapital S dikurang F 0. Berarti di sini itu kan tadi pakai FT, ini kan soalnya XT. Jadi diubah aja. 2 X S dikurang X enggak 0. Ya, samanya tuh. Oke, ini dia. Ini adalah transformasi Laplace-nya. Oke, baru disederhanakan. Sederhanakan 2 XS ini tidak ada yang mau disederhanakan dari XS yang sini. Nah, X sama dengan X nilai saat X sama dengan 0, yakni batasannya. Ini ya. Oh, sorry. Ini ya. Berapa? X 0-nya bernilai berapa? 0, Ini Pak. loh. 0. 0. Kalau X dalam kurung 0-nya bernilai 1, nanti di sini berubah menjadi 1 gitu. Ya. Ditambah 2 X S sama dengan 1/S. Oke.
Oke ya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ini bukan 2, sorry. Ini S. Nah, terkecoh tadi. Ini S. Oke. Nah, kita coba selesaikan. Dari sini kita sederhanakan lagi ya. Nolnya kan udah coret nih ya. Berarti dalam kurung S tambah 2 tutup kurung X S sama dengan 1/S. Oke, disederhanakan saja. Oke, maka XS sama dengan 1/S dikali ini. Ya kan? 1/S tambah 2. Atau sama dengan 1/S dalam kurung S tambah 2. Nah, ini kita transformasi balik. Inverse. Oke. Lihat ya ini. 1/S dalam kurung S tambah 2. Di Pak mana Sonic, itu? Oi, ini kampus udah mau tutup, Pak. Kami terpaksa pindah, lupa. Mungkin nggak bisa nguping dulu, Pak. ini sebentar lagi loh ini. Habis ini kita bubar. Iya, kampusnya udah mau dikunci, Pak. Jangan tahan dulu Pak, bentar. Iya, oke, oke, Nah, oke. habis ini selesai. Nah, Anda lihat di tabel yang saya tampilkan ini. Di item di nomor 14. Nih, kan ini bentuknya ya. 1/S dalam kurung S tambah 2 itu sama dengan ini. Nah, ini adalah nilainya. Jadi, nilainya adalah 1/A. Oke, bentar ya, sebentar lagi. Habis ini selesai. Bubar. Nah, jadi nilainya adalah 1/A. A-nya itu adalah 2. Jadi 1/2 baru 1 dikurang E pangkat minus 2T. Oke, inilah dia. Jadi ini dengan ini sama. Jauh lebih mudah kalau pakai Laplace transform. Transformasi Laplace. Oke? Oke, karena kampus sudah mau tutup, saya tidak mau menghalangi Anda kejebak di situ. Ini nanti saya upload ke YouTube untuk Anda pelajari ulang. Minggu depan kita sepertinya akan ubah jam lagi. Mungkin di hari Jumat, kalau bisa. Coba ketua kelas tolong carikan jadwal di hari Jumat. Karena Sabtu saya berhalangan hadir. Oke? Sekian eh kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan saja di kolom chat atau minta ketua kelas hubungi saya. Terima Pak, kasih. ini nanti diupload di Classroom nggak, Pak? Pastilah. Oh iya, Pak. Masih, Pak. Oke, saya Baik, Pak. akhiri rekamannya di Makasih, Pak Sonic.